Sebuah pemikiran itu seringkali disandarkan kepada siapa yang mencetuskannya. Katakanlah, ada yang disebut dengan pemikiran Marx atau pemikiran Plato. Ada pemikiran yang dinisbatkan kepada kaum atau kelompok tertentu, misalkan seperti pemikiran Rusia, atau pemikiran Arab, atau juga pemikiran Islam. Kenapa disebut dengan pemikiran Islam? Kenapa tidak disebut dengan pemikiran Muhammad? Karena pada faktanya, Nabi Muhammad SAW lah yang menyampaikan gagasan ini di tengah-tengah masyarakat Arab pada masa itu. Karena pemikiran Islam disandarkan kepada kaidah asasiyah atau kaidah dasarnya, yaitu akidah Islam. Tidak ada batasan apakah pemikiran itu kemudian menjadi suatu kitab yang disampaikan oleh Imam Syafi'i atau kemudian Imam Bukhari, atau definisi yang sahih itu harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah dia menyeluruh atau jami'an, yang kedua adalah dia membatasi atau mani'an. Jami'an atau menyeluruh dalam hal ini, pemikiran itu atau definisi itu mencakup segala aspek gagasan yang kemudian dikemukakan. Dan yang kedua, mani'an, yakni mencegah di mana ada istilah-istilah yang lain yang masuk sehingga mengacaukan definisi awal. Kalau kita mengambil definisi yang digunakan oleh Syekh Muhammad Hussein Abdullah, pemikiran Islam di situ didefinisikan dengan al-fikru al-islami huwal hukmu alal waqi' min wijhatin nadril Islam. Sebuah upaya menilai fakta atau waqi' dari sudut pandang Islam. Ada 3 komponen di sini. Yang pertama adalah waqi' atau fakta itu sendiri. Yang kedua adalah hukum untuk menjustifikasi fakta itu, dan yang ketiga adalah hubungan keterkaitan antara fakta tersebut dengan hukum yang akan dihasilkan. Fakta sendiri atau waqi' itu dapat berupa 2 hal. Al-aslu fil asya' ibahatu ma lam yarid dalilut tahrim, bahwa hukum asal setiap benda itu pada asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Benda itu hanya terkategori 2 secara hukum, yaitu pertama dia mubah atau kemudian dia haram. Dan yang kedua itu adalah perbuatan. Perbuatan itu memiliki kompleksitas yang lebih daripada benda. Al-aslu fil af'al taqayyid, yaitu bahwa hukum asal setiap af'al, setiap perbuatan itu terkait dengan hukum syara. Dalam khazanah pemikiran Islam kita kenal ada yang disebut dengan ahsanul khamsah, yaitu ada hukum yang 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah mandub atau sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah haram. Apakah definisi semacam ini itu dihasilkan begitu saja oleh para ulama? Tentu tidak. Diambil dari sumber-sumber pemikiran Islam itu sendiri, seperti Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma' para sahabat, dan qiyas.